Aku dinikahkan bukan karena cinta, tapi demi harga diri keluarga. Dipaksa menyerahkan hidupku pada pria yang menganggapku barang tua, pembantu, dan sumber uang semata. Di rumah yang kubeli sendiri, aku dihina setiap hari, dituding mandul, dan dijadikan kambing hitam oleh mertua yang hanya tahu memeras. Tapi mereka lupa, aku mungkin diam, tapi aku mencatat. Dan ketika saatnya tiba, aku pergi, dengan tenang, membawa kembali semua yang telah mereka rampas, meninggalkan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Ini bukan hanya kisah tentang pernikahan paksa, tapi tentang seorang perempuan yang menolak dikalahkan, bangkit dari luka, dan menulis ulang takdirnya sendiri. Di balik dinding kaca apartemen mewahnya di bilangan Jakarta Selatan, Naila Adiratna menatap langit senja yang memudar perlahan. Usianya 32 tahun. Usia yang bagi sebagian orang dianggap matang, tapi bagi keluarganya, dianggap terlambat. Terlambat untuk menikah. Terlambat untuk menjadi perempuan seutuhnya. Naila adalah simbol keberhasilan. Ia lulusan luar negeri, memiliki perusahaan konsultan yang tengah naik daun, rumah sendiri, mobil sendiri, dan hidup yang ia bangun dengan tangannya sendiri. Ia tak pernah merasa kekurangan, bahkan cinta pun telah ia temukan dalam dirinya sendiri, hingga datang ultimatum dari orang yang paling ia hormati, ayahnya. Pak Arman, pria tua berambut perak dan mata tajam, adalah sosok otoritas dalam keluarga besar Adiratna. Ia bukan hanya seorang ayah, tapi juga pewaris nama besar yang sejak dulu menjunjung tinggi martabat keluarga di atas segalanya. Dan kini, dengan suara tegas dan hati yang dingin, ia memaksakan kehendaknya pada putri sulungnya. Kamu akan menikah dengan Farhan Mahendra bulan depan. Tidak ada diskusi, ucap ayahnya suatu malam di ruang makan keluarga. Kalimat itu jatuh seperti palu godam di dada Naila. Farhan, sepupu jauh yang bahkan tak terlalu dikenal Naila. Seorang pria sederhana dari cabang keluarga yang selama ini jarang disinggung dalam lingkaran keluarga utama. Bukan pebisnis, bukan akademisi, bukan siapa-siapa, namun entah kenapa, dianggap layak untuk menjadi suaminya. Ini demi menjaga hubungan darah kita. Demi kehormatan keluarga. Jangan sampai orang luar yang mewarisi nama besar kita. Lanjut Pak Arman, mengabaikan tatapan Naila yang berkaca-kaca. Naila diam, tapi dadanya bergemuruh. Ia bukan anak kecil lagi yang bisa disetir. Ia punya suara, punya hak atas hidupnya. Tapi dalam ruang itu, suara dan haknya seakan tertelan oleh bayang-bayang warisan, tradisi, dan harapan yang tak pernah ia minta. Mengapa aku harus menikah hanya demi menjaga darah? Bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Karina, adik bungsunya, hanya bisa memandang Naila dengan raut simpati. Ia tahu kakaknya adalah perempuan kuat, tapi kekuatan itu kini diuji oleh luka yang tak bisa dilawan dengan logika. Luka karena dicintai dengan cara yang salah. Malam itu, Naila pulang ke apartemennya dengan hati remuk. Ia menolak, tentu saja ia menolak. Tapi penolakan itu justru dibalas dengan stigma yang menampar wajahnya. Perempuan seusiamu seharusnya sudah menikah. Naila, suara sang bibi saat acara keluarga pekan lalu terngiang di telinganya. Jangan terlalu pilih-pilih, nanti jadi perawan tua. Ia tertawa getir. Kata-kata itu seperti kutukan sosial yang terus menghantuinya. Seolah segala prestasi dan pencapaiannya tak berarti apa-apa jika ia belum juga laku. Seolah nilai seorang perempuan masih saja diukur dari status pernikahannya. Di dalam kesendiriannya, Naila mulai terombang-ambing. Antara suara hatinya yang ingin hidup bebas, dan tekanan keluarga yang perlahan menghimpit jiwanya. Ia mencintai ayahnya, menghormatinya. Tapi apakah cinta itu berarti harus mengorbankan seluruh hidupnya? Konflik ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini tentang pilihan, tentang harga diri, tentang hak untuk menentukan nasib sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, Naila merasa ragu. Apakah dirinya cukup kuat untuk melawan seluruh dunia, termasuk keluarganya sendiri? Pernikahan itu digelar seminggu lalu. Tanpa pesta mewah, tanpa musik indah, tanpa air mata bahagia. Hanya sebaris senyum palsu di bibir Naila dan ucapan selamat hambar dari para kerabat. Semuanya terasa dingin, nyaris mati rasa. Bahkan cincin emas yang kini melingkar di jari manisnya pun terasa berat seperti borgol tak kasat mata. Farhan Mahendra berdiri di sampingnya saat ijab kabul dibacakan, tanpa menggenggam tangannya,
tanpa memandang matanya. Wajahnya datar, bahkan nyaris tak menunjukkan emosi. Seolah ia sedang menikahi seseorang karena kewajiban, bukan karena cinta atau bahkan rasa hormat. Dan kini, seminggu setelah semua itu, Naila berdiri di teras rumah mertuanya, rumah kecil di pinggiran kota yang pengap dan sesak. Jauh dari dunia Naila yang sebelumnya penuh kaca jernih, udara dingin, dan keheningan elegan. Di tempat ini, segalanya terasa sempit. Dindingnya, pikirannya, bahkan napasnya. Wah, akhirnya sampai juga ya, si pengantin tua. Suara sinis itu menyambutnya bahkan sebelum ia melangkah masuk. Bu Rini, Ibu Farhan, menyeringai sambil mengedipkan mata ke arah suaminya. Pak Hendra, yang hanya duduk diam di sudut ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tapi tak bersuara. Naila tersenyum kaku. Ia menahan napas. Maksudnya? Ia bertanya, masih mencoba menjaga kesantunan. Ya kamu ini, Mbak Naila, umur udah kepala 3 lewat, baru nikah. Itu pun untung masih ada yang mau. Farhan itu anak baik, gak lihat umur dan ya, sisa-sisanya, jawab Bu Rini dengan nada yang pura-pura manis. Sisa-sisanya. Kata itu menusuk seperti sembilu. Farhan yang berdiri tak jauh dari sana, hanya menatap ke arah luar jendela, pura-pura tidak mendengar. Ia bahkan tidak menoleh ketika Naila membawa koper kecilnya masuk ke dalam rumah. Mereka belum tidur sekamar. Bahkan sejak malam pertama, Naila tidur sendirian di kamar tamu, beralaskan kasur tipis dan dinding yang dingin. Mulai besok, kamu bantu-bantu di dapur ya, kata Bu Rini pagi itu, saat Naila masih mengenakan piyama dan sedang menyeduh teh. Di rumah ini, gak ada yang bisa ongkang-ongkang kaki kayak Putri. Apalagi kamu udah umur segini, harusnya ngerti diri. Maaf, Bu. Saya belum terbiasa dengan... Ya mulai sekarang dibiasain. Jangan mentang-mentang anak orang kaya, terus ngerasa segalanya bisa disuruh-suruh pembantu. Di sini kamu bukan siapa-siapa, Mbak. Naila menunduk. Bukan karena kalah, tapi karena berusaha keras menahan kemarahan yang mendidih dalam dada. Jika ini bukan karena ayahnya, mungkin saat ini ia sudah melangkah pergi. Tapi ia juga tahu, kepergian berarti penghinaan lebih besar bagi keluarganya. Tidak bisa mempertahankan rumah tangga, begitu nanti yang akan dibicarakan para tetangga dan kerabat. Dan Naila, sekuat apapun dirinya, belum siap menjadi bahan gosip sejagat keluarga besar Adiratna. Farhan sendiri seperti bayangan. Ia pergi pagi, pulang malam. Tak ada pembicaraan, tak ada perhatian. Bahkan ketika Naila mencoba mengajak bicara tentang hal-hal ringan seperti makanan kesukaan atau pekerjaan Farhan, pria itu hanya menjawab seadanya. Makan aja udah, kata Farhan suatu malam ketika Naila bertanya apa ia ingin makan malam bersama. Naila duduk sendiri di meja makan, menyendok nasi ke piring dengan tangan yang gemetar, bukan karena lapar, tapi karena beban yang tak tertahankan. Ia mulai sadar bahwa pernikahan ini bukan hanya tanpa cinta, tapi juga tanpa penghormatan. Ia bukan istri di mata mereka, hanya tamu tak diundang yang diberi tempat karena paksaan. Yang paling menyakitkan adalah saat Bu Rini mulai meminta uang. Kamu kan kerja, Nay, gaji kamu besar. Bulan ini tolong bantu bayar listrik sama cicilan kulkas baru ya. Masa kamu numpang di rumah ini gak bantu? Naila menatap ibu mertuanya, mencoba menyusun kalimat. Saya pikir kita bisa bicara soal ini dengan Farhan juga. Farhan gak usah tahu. Dia kerja keras dari pagi sampai malam, gak usah dibebani. Kamu kan wanita karir, harusnya bisa lebih bijak bantu keluarga. Keluarga. Lucu sekali, pikir Naila. Belum sebulan ia tinggal di rumah ini, tapi sudah ditagih lebih dari cinta, uang, waktu, tenaga, dan harga diri. Malam itu, Naila menangis di kamar mandi. Air keran dibiarkan mengalir agar tak ada yang mendengar isaknya. Ia meremas bibirnya agar tak mengeluarkan suara, hanya air mata yang jatuh diam-diam, membasahi lantai keramik. Ia menatap dirinya di cermin, matanya sayu, wajahnya letih, rambutnya acak-acakan. Di balik keberhasilan dan kecerdasannya, kini ia merasa seperti gadis kecil yang tersesat di hutan rimba yang asing dan penuh duri. Apa aku salah? Bisiknya lirih. Hanya pantulan wajah sendirinya yang menjawab. Dunia luar mungkin menganggapnya wanita hebat, tapi di dalam rumah ini, ia hanyalah barang tua, beban,
dan dompet berjalan. Pak Hendra, ayah Farhan, tak pernah berkata apa-apa. Ia hanya duduk di kursi reotnya, menonton televisi, dan sesekali tertidur dengan mulut terbuka. Naila tak tahu apakah ia tak peduli, tak berani, atau hanya terlalu lelah untuk bicara. Tiap hari, tekanan itu makin menjadi. Bahkan Karina, adiknya yang biasa menjadi tempat curhat, kini mulai menjaga jarak. Keluarga mereka percaya bahwa Naila sudah mendapatkan yang terbaik dan harus mensyukuri pernikahannya, bukan mengeluh. Dan Naila pun perlahan merasa sendirian. Sangat sendirian. Sudah lebih dari sebulan Naila tinggal di rumah mertuanya, sebuah rumah sederhana yang awalnya ia kira bisa menjadi tempat memulai lembaran baru. Tapi kenyataan berkata lain. Rumah itu bukan tempat berlindung, melainkan arena di mana harga dirinya dicabik perlahan, hari demi hari. Dan entah sejak kapan, Naila mulai mengisi peran yang bahkan tak pernah ia sangka akan menjadi bagian dari hidupnya. Ia membayar semua tagihan rumah, listrik, air, cicilan motor Farhan, bahkan uang belanja bulanan yang dulunya dibagi bersama Bu Rini. Ia menanggung semuanya, tanpa ucapan terima kasih, tanpa pengakuan. Yang ada hanyalah sindiran dan tuntutan yang datang bertubi-tubi, seolah ia adalah dompet berjalan. Kalau kamu gak kerja, entah gimana nasib rumah ini, cetus Bu Rini suatu pagi, saat Naila menyusun belanjaan di dapur. Maksud saya membantu, Bu, tapi mungkin bisa dibicarakan juga dengan Farhan untuk. Farhan capek, kerja dari pagi sampai malam. Jangan ganggu dia sama urusan-urusan ini. Kamu kan yang kerja kantoran, duduk manis di ruangan ber-AC. Enak banget hidupmu, masa bantu dikit aja banyak omong? Naila terdiam. Lagi. Seperti biasa. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menelan pahitnya kalimat itu, sambil meyakinkan dirinya bahwa ia melakukan ini karena ingin menjadi istri yang bertanggung jawab. Karena bagaimanapun, ini adalah pernikahan yang sudah ia sepakati, meski terpaksa. Ia masih berusaha percaya bahwa kehormatan keluarga yang ia jaga bisa dibayar dengan kesabaran. Tapi sampai kapan? Malam itu, Farhan pulang lebih awal dari biasanya. Tanpa senyum, tanpa salam. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan membuka kemeja, duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Naila menghampiri sambil membawa segelas air. Kamu capek? Mau makan sekarang atau nanti? Farhan menatapnya sekilas, lalu meneguk air tanpa menjawab. Aku pikir kita bisa bicara sebentar. Soal keuangan rumah, atau? Farhan meletakkan gelasnya dengan suara keras. Kamu ini banyak banget ngomong ya, katanya dingin. Aku cuma ingin ada pembicaraan yang adil di antara kita. Kita kan pasangan suami istri. Farhan tertawa kecil, tapi tawa yang pahit. Kita ini pasangan? Kamu lucu. Naila menatapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku cuma ingin hubungan ini berjalan dengan hormat. Aku tetap menghargai kamu, meski pernikahan ini awalnya karena paksaan keluarga. Farhan menyandarkan tubuhnya ke sofa, menatap langit-langit dengan senyum sinis. Kamu harusnya bersyukur udah dinikahin sama pria muda kayak aku. Banyak perempuan di luar sana yang ngarep punya suami setengah muda, bukannya buangan umur kayak kamu. Kalimat itu menyayat. Sekali lagi Naila merasa jantungnya diremas. Aku bukan buangan, ucapnya lirih. Farhan berdiri, menepuk bahunya. Tapi kamu juga bukan pilihan. Jadi, jalanin aja tanpa banyak drama. Keesokan harinya, rumah kecil itu dipenuhi suara-suara berisik. Tetangga-tetangga datang untuk arisan bulanan yang diadakan di rumah Bu Rini. Meja ruang tamu disulap menjadi meja saji sederhana, berisi kue-kue pasar dan teh manis hangat. Naila membantu dari pagi, memasak, menata, bahkan mencuci piring sendirian. Semua dilakukan tanpa bantuan siapapun. Bu Rini beruntung banget ya sekarang punya menantu karir. Pasti banyak bantu di rumah ya? Tanya seorang ibu tetangga sambil tersenyum. Bu Rini tertawa keras. Bantu? Hahaha. Ya gitulah. Walaupun udah expired juga akhirnya laku juga. Tawa meledak di antara para tamu. Jangan gitu, Bu. Kasihan menantunya. Loh, saya jujur aja. Umur segitu baru nikah? Pasti udah keliling dunia dulu kan?
Baru nyadar umur lewat, gak ada yang mau. Ya sudahlah, yang penting sekarang udah di rumah sini, semoga betah. Naila mendengar semua itu dari dapur. Jelas. Kata demi kata menamparnya tanpa ampun. Ia menggenggam erat gagang gelas yang sedang dicucinya, berusaha tak menangis. Tapi air mata tak bisa ditahan. Ia cepat-cepat menyeka wajahnya dengan tangan yang masih basah. Di matanya, dapur itu sudah kabur oleh genangan emosi yang tak tertahankan. Apa salahnya menjadi perempuan mandiri? Apa salahnya menikah saat ia sudah siap? Bukan karena takut omongan orang? Namun di rumah ini, semua keberanian dan kematangannya dianggap aib. Dibelokkan menjadi kelemahan. Dikikis sedikit demi sedikit sampai ia nyaris kehilangan dirinya sendiri. Malam harinya, Naila memberanikan diri bicara lagi. Tapi kali ini, bukan untuk bertanya, melainkan menyatakan. Farhan, aku tidak akan bisa seperti ini terus. Farhan meletakkan ponselnya, menatap dengan dahi berkerut. Apa maksudmu? Aku dihina tiap hari di rumah ini. Aku kerja, aku bantu semua kebutuhan rumah, aku bahkan tak pernah minta apa-apa darimu. Tapi yang kudapat cuma sindiran dan perlakuan seperti pembantu. Kamu bahkan tidak pernah membelaku sekalipun. Farhan bangkit dari tempat duduk. Kamu mulai cari masalah. Bukan. Aku mulai sadar kalau diriku sudah hancur. Ia menatap mata Farhan dengan penuh keberanian, meski tubuhnya gemetar. Aku menikah bukan untuk dibungkam. Bukan untuk jadi mesin ATM. Bukan untuk dijadikan bahan tertawaan di depan orang. Farhan mendekat, wajahnya gelap. Kalau kamu gak tahan, keluar aja dari rumah ini. Aku gak akan cegah. Kata-kata itu menghantam Naila seperti badai. Jadi itu kamu mau? Mengusirku? Farhan terdiam, lalu mengambil jaket dan kunci motor. Kamu pikir aku peduli? Katanya datar, sebelum pergi meninggalkan rumah. Dan untuk pertama kalinya, Naila berdiri di ruang tengah rumah itu, kosong, dingin, dan sunyi, dengan dada penuh amarah dan kesedihan. Ia menyentuh dadanya, mencari denyut harapan yang makin lemah. Apa yang ia perjuangkan selama ini? Sebuah pernikahan? Atau sebuah neraka yang dibungkus dengan kata, martabat? Malam itu, Naila tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lutut sambil menatap jendela kecil di kamar. Di luar, lampu jalan menyala redup. Dunia terlihat damai dari luar, tapi di dalam dadanya, ada badai yang tak kunjung reda. Ia mulai menulis sesuatu di buku catatan kecil yang biasa ia bawa sejak kuliah. Tangan gemetar, tulisan tak beraturan. Aku tidak lemah. Aku hanya terlalu sabar. Tapi bahkan sabar pun ada batasnya. Dan ketika seseorang mencoba merenggut harga diriku, mungkin ini saatnya aku berdiri. Untuk diriku sendiri. Keesokan paginya, Naila bangun lebih awal. Ia mandi, berdandan rapi seperti biasa, dan menyiapkan sarapan tanpa satu pun kata. Bu Rini keluar kamar, tampak masih mengantuk. Kok tumben kamu gak bangunin? Mau pamer apa pagi-pagi rapi begini? Naila menatapnya, kali ini tanpa senyum, tanpa tunduk. Aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Untuk sementara waktu. Bu Rini memutar mata. Hah? Drama lagi? Ini bukan drama, Bu. Ini penyelamatan diri. Ia mengambil tas kerjanya, mengenakan sepatu dengan tenang. Aku tidak akan menjadi menantu yang patuh buta. Jika dihormati saja tidak bisa, aku memilih menjauh. Daripada aku tinggal di sini dan membusuk. Tanpa menunggu jawaban, Naila melangkah pergi. Tubuhnya masih gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena terlalu lama dipendam. Langit pagi itu mendung. Tapi untuk Naila, langkahnya mulai terasa lebih ringan. Mungkin bukan rumah itu yang salah. Mungkin, bukan ia yang salah menikah. Tapi pasti, ia telah salah mengabaikan suaranya sendiri terlalu lama. Waktu tak pernah berjalan lambat bagi orang yang bahagia. Tapi bagi Naila, setiap detik adalah duri. Setiap menit seperti jeruji. Ia tinggal di sebuah rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tapi kini justru menjadi ruang penyiksaan yang tak terlihat oleh mata siapapun. Rumah itu berdiri dari uangnya, gajinya selama bertahun-tahun,
Hasil kerja keras yang dikumpulkannya tanpa bantuan siapapun. Ia pernah membayangkan rumah itu menjadi tempat penuh tawa, tempatnya menanam harapan. Tapi takdir, rupanya, menjadikannya tempat terkuburnya harga diri, dan perlahan juga akalnya yang waras. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari siapapun. Bukan karena ingin, tapi karena kewajiban yang dilekatkan padanya tanpa pernah ditanya. Ia menyiapkan sarapan untuk orang-orang yang bahkan tidak menganggapnya sebagai manusia penuh perasaan. Ia mengepel lantai yang diinjak oleh mereka yang mencibirnya. Ia mencuci piring dari tangan-tangan yang melempar kata seperti belati. Namun lebih dari semua itu, luka yang paling menyakitkan tak datang dari tangan atau lidah, tapi dari bisikan. Suatu malam, ketika ia tengah melipat baju di kamar, ia mendengar percakapan samar dari ruang tengah. Bu Rini, suara yang tak asing, tengah bercerita kepada tetangga yang datang berkunjung. Suara mereka tak keras, tapi cukup jelas untuk merobek ketenangan yang selama ini coba Naila pertahankan. Kasihan si Farhan. Udah nikah sama yang tua, sekarang gak bisa punya anak pula. Mandul, kayaknya. Kata itu, mandul, menggantung di udara. Berat, lengket, dan membusuk seperti bangkai. Naila tidak menangis. Tidak lagi. Ia hanya duduk di lantai, memegang kaos yang belum selesai dilipat, menatap kosong ke dinding yang dingin dan diam. Ia tahu tubuhnya sehat. Ia tahu belum ada pemeriksaan apapun. Tapi bagi mereka, tak perlu bukti untuk menjatuhkan seseorang. Cukup rumor. Cukup asumsi. Cukup kebencian yang dibungkus dalam kalimat ringan yang disampaikan dengan tawa. Malam itu, untuk pertama kalinya, Naila menyalakan kembali buku catatannya. Sebuah buku dengan sampul kulit coklat tua, penuh debu dan kenangan dari masa-masa ia dulu bermimpi tinggi. Di halaman kosong yang sunyi, ia mulai menulis. Tapi bukan lagi mimpi, bukan lagi rencana. Kali ini, ia mencatat setiap luka yang dikubur dalam diam. Hari demi hari ia menulis. Bukan untuk mengadu, tapi untuk menyimpan. Sebab luka yang tak diberi tempat akan membusuk di dalam. Ia menulis tentang tatapan sinis saat ia telat pulang karena lembur. Tentang omongan yang menertawakannya karena memilih celana kerja daripada daster. Tentang saat-saat di mana dirinya dianggap tidak tahu memasak meski sudah menyiapkan makanan dari pagi buta. Tentang malam-malam sunyi di ranjang kosong, dan dinginnya sikap suami yang menganggapnya sebagai beban kontrak. Semakin banyak yang ia tulis, semakin jelas baginya, ia sedang hidup dalam penjara yang dibangun atas nama keluarga. Ironisnya, penjara itu tidak terbuat dari besi, tapi dari rasa malu, dari tradisi yang menindas, dan dari keharusan mempertahankan pernikahan meski batin telah mati berkali-kali. Naila semakin jarang bicara. Ia belajar bahwa di rumah ini, suara hanya digunakan untuk menyerang. Maka ia memilih diam. Tapi di dalam diamnya, ada badai yang tumbuh pelan-pelan. Diamnya bukan lagi tanda pasrah, melainkan pengumpulan kekuatan. Ia mulai memperhatikan lebih tajam. Ia melihat bagaimana Bu Rini mengeluh soal pengeluaran, padahal Naila yang membayar tagihan. Ia mengingat bagaimana Farhan membawa pulang barang-barang baru tanpa izin, menganggap uang Naila adalah haknya. Ia menandai bagaimana dirinya dibicarakan saat ia tak ada, dan bagaimana ia diabaikan saat ia mencoba bicara. Setiap peristiwa itu ia simpan. Dalam buku. Dalam kepala. Dalam dada yang makin penuh, nyaris meledak. Satu sore, ketika hujan turun perlahan, Naila duduk di kursi dekat jendela. Jendela itu kecil, nyaris tak menampilkan apa-apa selain dinding rumah sebelah. Tapi bagi Naila, jendela itu adalah satu-satunya ruang terbuka di dalam rumah yang seolah terus menyempit. Ia memandangi tetes hujan, membiarkan pikirannya melayang jauh. Ia membayangkan dirinya berdiri di luar, merasakan tanah basah di bawah telapak kakinya. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai awal dari pelepasan. Ia sadar bahwa keputusannya dulu bukan kesalahan. Tapi mempertahankan kehancuran dengan dalih kesetiaan, itulah kejatuhan sejati. Dulu, ia pikir pernikahan harus dipertahankan apapun risikonya. Tapi kini ia tahu, tidak semua yang diikat harus terus dikekang. Tidak semua rumah adalah tempat pulang. Dan tidak semua keluarga tahu cara mencintai. Satu hal yang paling menyakitkan bukanlah hinaan. Bukan juga fitnah.
Tapi kenyataan bahwa orang-orang terdekatnya, mereka yang seharusnya melindungi, justru menjadi penyebab utama luka yang ia derita. Bukan musuh, tapi keluarga. Dalam sunyi, Naila mulai membentuk rencana. Tidak besar, tidak meledak, tapi pasti. Ia tidak akan berteriak. Ia tidak akan membalas. Tapi ia akan melangkah. Suatu hari, tanpa penjelasan, tanpa perdebatan. Ia tidak akan keluar karena kalah. Tapi karena sadar bahwa hidup bukan untuk menunggu pengakuan dari mereka yang tak pernah ingin memahami. Hidup adalah tentang menghargai diri sendiri. Bahkan ketika dunia mencoba meyakinkanmu bahwa kamu tak layak. Dan malam itu, sebelum tidur, Naila menulis satu kalimat yang akan menjadi kompasnya. Aku mungkin telah dipaksa masuk ke dalam pernikahan ini. Tapi aku tidak akan memaksakan diriku bertahan di dalamnya selamanya. Malam merambat seperti biasa. Rumah itu tetap sunyi, namun kali ini berbeda. Kesunyian itu tidak lagi memeluk Naila dalam ketakutan atau kesedihan, melainkan dalam kehati-hatian yang dingin. Ia sudah tidak lagi merasa seperti tahanan. Ia sekarang pengamat. Dan perlahan, Naila mulai memainkan perannya dalam sebuah pertunjukan panjang yang ia susun dengan cermat, dengan satu tujuan, membalas, bukan dengan kemarahan, tapi dengan kehancuran yang sunyi. Tak seorang pun menyadari bahwa ada perubahan dalam tatapan mata Naila. Ia masih diam, masih tenang, masih melakukan semua rutinitasnya tanpa celah. Tapi di balik semua itu, Naila bukan lagi perempuan yang sama. Ia telah menanggalkan topeng pengabdian dan mulai merajut kembali sesuatu yang telah lama dikubur, harga dirinya. Di kamar, ketika semua tertidur, ia duduk di depan laptop tuanya, membuka folder-folder lama yang tak pernah disentuh sejak pernikahan. Di sana, semua masih tersimpan rapi. Bukti transfer pembayaran rumah, sertifikat tanah, kwitansi renovasi, kontrak kerja, rekening bank, semuanya atas namanya. Satu persatu, ia baca ulang. Tangannya dingin, tapi detak jantungnya stabil. Ia bukan lagi perempuan yang mencari kasih sayang. Ia sedang menyusun landasan untuk perang diam-diam. Hari itu, Naila mengirimkan satu pesan pendek ke nomor yang sudah lama tak ia hubungi. "Raka, aku butuh bicara. Ini penting." Balasannya tak lama kemudian muncul. "Aku tunggu di kantor. Kapanpun. Kamu tahu di mana?" Dan Naila tahu. Raka adalah sahabat masa kuliahnya. Laki-laki yang dulu pernah diam-diam menyayanginya, tapi Naila terlalu sibuk mengejar karir dan harapan keluarga untuk menoleh ke belakang. Kini, Raka bekerja sebagai konsultan hukum yang cukup dikenal, tenang dan tajam. Ia tahu siapa yang bisa ia percayai dalam sunyi yang genting ini. Dan Raka adalah satu dari sedikit nama yang tak pernah berubah. Pertemuan itu berlangsung sederhana. Di ruang kantor bercahaya kuning hangat, Raka menatapnya lama. Naila tidak menangis. Ia tak menceritakan secara mendetail apa yang terjadi, tapi cukup bagi Raka untuk memahami kedalaman luka yang disembunyikannya. Raka tak bertanya mengapa Naila diam selama ini. Ia hanya mengatakan dengan suara datar, tapi mengandung desakan. "Keluar. Sekarang. Kamu punya cukup pegangan hukum. Rumah itu milikmu, semua dokumennya kuat. Mereka tak berhak 1 inci pun." Namun Naila hanya tersenyum kecil. Senyum yang tidak gembira. Senyum yang berisi tekad gelap. "Belum sekarang," katanya lirih. "Aku ingin mereka hancur dulu. Perlahan. Seperti aku dulu." Dan dengan itu, Raka mengangguk. Ia tahu, Naila tidak akan melawan dengan drama atau tangisan. Ia akan membalas dengan senyap. Dengan kepastian. Sepulang dari pertemuan itu, Naila mulai lebih rajin merapikan dokumen-dokumen miliknya. Ia mengatur ulang semua berkas yang selama ini hanya disimpan di dalam koper tua di bawah ranjang. Ia fotokopi semua surat penting, dari sertifikat rumah hingga rekening bersama yang hanya diisi olehnya. Ia mulai menyusun folder digital dengan sandi khusus, menyimpan setiap bukti kontribusinya selama pernikahan, termasuk transfer bulanan ke rekening Farhan, catatan belanja yang ia bayar, bahkan nota pembelian perabotan rumah. Ia mulai menelusuri akun media sosial Burini dan beberapa tetangga yang dekat dengannya. Tak banyak, tapi cukup untuk menemukan 1-2 unggahan bernada merendahkan, tentang menantu mandul, tentang menantu karir yang lupa kodrat,
bahkan komentar sinis yang tak menyebut nama tapi jelas ditujukan pada Naila. Semua itu ia screenshot. Bukti-bukti kecil yang akan menjadi senjata bila saatnya tiba. Hari demi hari, ia kembali ke peran lamanya. Menantu yang rajin, istri yang patuh. Tapi di balik senyum dan kesibukan rumah tangga yang dijalaninya, ada nyala api yang membakar diam-diam. Ia tidak ingin membalas mereka dengan teriakan atau emosi, karena itu hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia ingin mereka tak sempat menyadari saat segalanya runtuh. Ia mulai merekam pembicaraan yang menjatuhkan dirinya, dengan ponsel di saku. Ia simpan percakapan ketika Burini mengomel soal keturunan, ketika Farhan mencemoohnya karena tak kunjung melahirkan pewaris. Sekilas, semua tampak biasa. Tapi dalam konteks hukum, itu adalah bentuk tekanan psikologis dan kekerasan verbal yang bisa diangkat ke meja mediasi. Atau lebih. Pada suatu malam, ketika Farhan tertidur usai berpesta dengan teman-temannya, Naila membuka ponselnya. Ia tak membuka galeri foto atau media sosial. Ia membuka aplikasi keuangan dan mulai memindahkan dana dari satu rekening ke rekening pribadinya yang lain, yang tidak diketahui siapapun. Semua tabungan bersama yang ia isi selama 2 tahun terakhir, ia tarik perlahan, sebagian demi sebagian, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia tinggalkan saldo secukupnya, cukup untuk membuat seolah-olah semua baik-baik saja. Ia juga membuka email. Ia menghubungi agen properti kepercayaannya secara pribadi, menanyakan prosedur untuk menjual rumah atas nama pribadi meski ada keluarga yang tinggal di dalamnya. Agen itu merespons cepat, mengatakan prosedur bisa dijalankan dengan surat kuasa dan dokumen lengkap. Naila sudah punya semuanya. Dan ia hanya perlu satu langkah kecil untuk melepaskan rumah itu dari siapapun yang menganggapnya tempat tinggal tetap. Namun yang membuat hati Naila bergetar bukanlah rencana itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa ia kini tidak lagi takut. Tidak lagi ragu. Ia tahu ia akan keluar dari kehidupan ini. Tapi sebelum ia pergi, ia ingin memastikan satu hal, bahwa mereka akan merasa kehilangan. Tidak karena cinta, tapi karena mereka telah menggigit tangan yang selama ini memberi makan. Dendam Naila bukan dendam yang panas membara, tapi dingin, tajam, dan lambat seperti tetesan racun yang perlahan merusak dari dalam. Ia tidak ingin mereka terluka sesaat. Ia ingin mereka mengingatnya setiap kali mereka kesulitan membayar tagihan, setiap kali dapur tak ada isinya, setiap kali rumah mulai rusak dan tak ada uang untuk memperbaikinya. Dan saat semua itu terjadi, Naila akan pergi. Bukan dengan amarah, tapi dengan kepala tegak dan kaki ringan. Karena balas dendam terbaik, baginya, bukan penghinaan balasan, tapi kepergian yang meninggalkan kehancuran tanpa satu pun kata. Wajah-wajah itu tampak khusyuk. Pakaian serba putih dikenakan dengan bangga. Mertua Naila, Burini dan Pak Hendra, duduk di ruang tamu sambil menerima ucapan selamat dari tetangga dan kerabat yang datang menjelang keberangkatan mereka ke Tanah Suci. Rumah yang biasanya dipenuhi dengan sindiran dan napas kebencian, kini berubah menjadi tempat pamer kebaikan dan keagamaan. Sementara itu, Naila berdiri di sudut ruangan, diam dan tak berperan. Tapi semua orang tahu bahwa dalam hitungan hari, ia yang akan menjadi satu-satunya pengurus yang tinggal di rumah itu. Farhan tak berkata banyak, hanya sesekali menyunggingkan senyum lelah seolah lelah menutupi rasa malas dan tidak peduli. Usaha kecil yang dikelola mertuanya, sebuah toko sembako warisan keluarga, secara implisit telah diserahkan kepada Naila untuk dikelola selama mereka berhaji. Tapi tentu saja, tak satu pun dari mereka benar-benar mengucapkan kata tanggung jawab atau amanah dengan ketulusan. Itu semua dibungkus dalam eufemisme basa-basi, kami percaya sama kamu, Naila. Gak mungkin kami titip ke orang lain. Tapi Naila tahu betul, ini bukan kepercayaan. Ini pengalihan beban. Mereka tahu hanya Naila yang cukup teratur, cukup cermat, dan cukup tunduk untuk menjaga semuanya tetap berjalan saat mereka pergi. Tapi yang tidak mereka tahu adalah, orang yang terlihat tunduk, belum tentu pasrah. Hari-hari setelah keberangkatan mertuanya berubah menjadi rutinitas padat. Naila harus bangun sebelum fajar, membuka toko, mencatat keuangan, melayani pembeli, memastikan stok barang. Farhan, ia semakin jarang di rumah, kadang menginap di luar, dan sekalipun hadir hanya untuk mengambil uang dari laci kas. Ia tak pernah bertanya soal stok,
apalagi tentang kerja keras Naila. Namun kini, hati Naila tak lagi bereaksi dengan luka. Tidak marah, tidak kecewa. Karena jauh di dalam dirinya, ia telah mengubur rasa dan menggantinya dengan rencana. Setiap malam, setelah toko tutup, Naila mencatat semua pemasukan dan pengeluaran dalam 2 versi, satu untuk keluarga, satu untuk dirinya sendiri. Versi yang pertama bersih dan sesuai permintaan mertua. Versi yang kedua, lebih jujur, lebih telanjang, dan berisi semua lubang kebocoran. Uang yang diambil Farhan tanpa izin, pembelian yang tidak dicatat, dan beban listrik rumah yang kini semuanya ditanggung Naila. Ia tahu bahwa ketika Bu Rini dan Pak Hendra pulang dari haji, mereka akan menagih laporan, bukan dengan senyum, tapi dengan tuduhan. Dan saat itu, Naila akan mengeluarkan semua bukti. Tapi bukan hanya untuk membela diri, melainkan untuk membalikkan cermin. Ia menyimpan semua struk pembelian bahan pokok, nota pelanggan, dan foto-foto stok barang sebelum dan sesudah penjualan. Bahkan pembicaraan telepon dengan distributor ia rekam. Semua ini dilakukan tanpa suara, tanpa satupun nada curiga. Dari luar, Naila tampak seperti menantu yang sempurna, mengelola usaha keluarga tanpa digaji, menjaga rumah tanpa libur, tetap ramah pada para tetangga. Tapi di dalam dirinya, tumbuh sebuah taman penuh duri. Ia tidak lagi menunggu pengakuan. Ia menunggu waktu yang tepat untuk mencabut akarnya. Hari demi hari, ia perhatikan siapa saja yang datang ke toko. Ia dengar cerita tetangga yang mulai membandingkan pengelolaan toko sebelum dan sesudah Naila turun tangan. Ia bahkan mendengar selentingan bahwa, kalau Naila yang kelola, kok lebih enak, ya? Atau, kalau Bu Rini, suka galak. Sedikit demi sedikit, reputasi perlahan bergeser. Tapi Naila tidak bangga. Ia tidak menginginkan pujian. Ia ingin kejatuhan yang sempurna. Karena baginya, ini bukan hanya tentang membalas. Ini tentang memulihkan kendali yang telah dirampas sejak awal. Di satu malam yang sunyi, saat angin menerpa jendela dengan lirih, Naila duduk di meja makan yang telah lama menjadi saksi tatapan merendahkan dan kata-kata beracun. Ia membuka map coklat tua berisi dokumen penting. Surat tanah, surat bangunan, kontrak air dan listrik, semuanya atas namanya. Bahkan surat izin usaha toko sembako itu, juga ditandatangani olehnya, sebab mertua tidak memiliki NPWP aktif. Dari sana, sebuah pemahaman muncul. Ia tidak hanya pemilik rumah ini. Ia adalah satu-satunya pemilik sah dari seluruh tempat ini. Ia bisa menutup toko itu kapan saja. Ia bisa menjual rumah ini tanpa izin siapapun. Bahkan jika ia memilih keluar, ia bisa menggugat secara hukum untuk memaksa mereka angkat kaki. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Naila merasa memiliki kendali. Namun, dendam yang benar tidak hanya mengeluarkan orang. Ia membuat mereka merasakan kehilangan, lalu terguncang. Maka Naila memutuskan untuk tidak pergi dulu. Ia akan bertahan sampai Bu Rini dan Pak Hendra pulang dari haji, dengan kepala tegak, laporan keuangan lengkap, dan toko yang berjalan stabil. Dan tepat setelah mereka kembali, saat mereka mulai merasa nyaman karena semua tampak terkendali, Naila akan membalikkan semuanya. Ia akan serahkan semua catatan keuangan. Ia akan paparkan bagaimana toko tetap bertahan karena sistem yang ia bangun sendiri. Ia akan tunjukkan bagaimana Farhan mengambil uang diam-diam, dan bagaimana pengeluaran rumah membengkak tanpa kontribusi siapapun. Dan setelah semua itu, ia akan mengajukan permohonan cerai, menyegel toko, dan menyerahkan surat pengusiran dari rumah yang ia miliki. Bukan dengan amarah, tapi dengan satu kalimat yang telah lama ia siapkan dalam pikirannya. Kalian titipkan semuanya padaku karena kalian pikir aku lemah. Tapi sekarang, kalian tahu, aku hanya diam karena aku memilih. Langit minggu itu tampak teduh, tak terlalu terang, tak terlalu muram. Seperti hatinya. Hening. Tapi penuh gema. Sudah 3 hari sejak surat pengajuan cerai resmi dikirimkan melalui kuasa hukumnya, Raka, sahabat lamanya yang kini menjadi penjaga keadilan diam yang Naila butuhkan. Sudah seminggu sejak kontrak penjualan rumah ditandatangani. Dan sudah 2 minggu sejak toko sembako ditutup secara perlahan. Dengan alasan, perbaikan inventaris, yang tak disangka siapapun sebagai penutupan permanen. Semua berjalan seperti rangkaian gigi jam yang ia susun sendiri. Presisi. Tanpa satupun suara gaduh. Sertifikat rumah,
surat izin usaha, rekening tabungan bersama yang tak pernah benar-benar diisi oleh Farhan. Semuanya telah dialihkan ke dalam sistem yang bersih, sah, dan tak terbantahkan. Rumah itu adalah miliknya. Usaha itu berdiri di atas dana yang 100% berasal dari hartanya sendiri. Semua bukti sudah diarsipkan dalam format digital dan cetak. Bahkan keputusan untuk menjual pun tidak ia lakukan sembarangan. Ia menunggu waktu, mencari pembeli dari jaringan kenalan lamanya, agar tidak menarik perhatian lingkungan sekitar. Setiap langkah sudah dipikirkan jauh hari. Sejak malam pertama saat ia mulai mencatat penghinaan. Sejak percakapan dingin dengan Raka di ruang kantor kecilnya. Dan terutama sejak ia tahu bahwa mereka akan pergi haji. Pergi meninggalkan rumah dan harta benda kepada perempuan yang selama ini mereka hina. Titipan itu, baginya, bukan amanah. Itu celah. Celah emas untuk keluar sebagai pemenang, tanpa perlu berteriak. Dan sekarang, Naila sudah hampir sampai di garis akhir. Pagi itu, ia duduk di ruang tengah. Rumah terasa kosong. Tidak ada suara Bu Rini yang menyuruh-nyuruh. Tidak ada langkah Pak Hendra yang menyalakan televisi keras-keras. Tidak ada Farhan yang menuntut kopi tanpa ucapan terima kasih. Hanya dirinya sendiri, duduk dengan map dokumen di pangkuan, dan koper di sisi kanan. Koper itu sederhana, tidak besar. Di dalamnya, hanya ada pakaian secukupnya, perhiasan yang dulu ia beli dari bonus kerja keras masa muda, serta laptop dan berkas-berkas penting. Sisanya telah ia jual, bagi, atau relakan. Benda-benda yang melekat pada hidup palsunya tidak layak untuk dibawa pergi ke kehidupan yang baru. Ia menarik napas panjang, lalu membuka map dokumen. Di sana, surat penjualan rumah telah resmi ditandatangani pembeli dan notaris. Dana hasil penjualan telah masuk ke rekening atas namanya, rekening yang telah ia pisahkan dari semua data keluarga. Ia juga menyertakan surat kuasa untuk pengacara yang akan menyerahkan surat perceraian dan surat pengosongan rumah begitu mertuanya tiba dari haji. Rumah yang mereka banggakan itu, kini bukan milik mereka lagi. Usaha kecil yang selama ini mereka anggap warisan, juga telah dibubarkan secara resmi, karena tak memiliki izin dan dokumen sah selain nama Naila. Tidak akan ada lagi toko yang bisa mereka buka saat pulang. Tidak ada lagi tempat untuk mereka kembali dengan status pemilik. Mereka tidak tahu bahwa saat ini rumah itu sudah berpindah tangan. Mereka juga tidak tahu bahwa saat turun dari pesawat, yang menyambut bukanlah peluk cium hangat keluarga, tapi surat cerai dan perintah pengosongan. Itu akan menjadi pulang yang pahit. Dan Naila tidak akan di sana untuk melihatnya. Karena dia tidak lagi butuh pembuktian. Ia tidak ingin berdiri dan berkata, "Lihat, aku bisa." Ia hanya ingin pergi dengan tenang, dan membiarkan mereka tenggelam dalam reruntuhan yang mereka bangun sendiri, atas dasar kesombongan dan penindasan. Ia meletakkan map itu di atas meja, lalu bangkit. Matanya menyapu ruangan terakhir kali. Sofa usang tempat ia dulu menangis dalam diam. Meja makan tempat ia berdiri sambil mendengar omelan mertua. Dapur yang tak pernah diberi satupun peralatan oleh keluarga, tapi selalu ia isi. Semua itu akan menjadi kenangan kosong bagi orang-orang yang tak pernah tahu artinya menghargai. Lalu, ia keluar. Langkahnya ringan, meski koper di tangan. Ia menyeberang jalan, memesan taksi dari seberang minimarket, dan tak menoleh lagi. Tidak ada air mata. Tidak ada salam perpisahan. Karena rumah itu bukan rumah. Itu hanya kandang yang dulu ia sangka perlindungan, padahal jeruji. Di dalam taksi, ia membuka ponsel. Ada satu pesan dari Raka. Semua dokumen telah diserahkan ke pihak keluarga. Surat pengosongan disampaikan 1 hari sebelum mereka mendarat. Perceraian akan diproses dalam 14 hari kerja. Kamu resmi bebas. Mau kemana sekarang? Naila menatap layar ponsel lama. Lalu mengetik pelan. Ke tempat di mana aku tidak harus menjelaskan siapa diriku. Pesan terkirim. Lalu ponsel ia matikan. Tak perlu lagi koneksi dengan dunia yang hanya tahu menghukum. Dunia yang mengukur harga perempuan dari status, bukan jiwa. 2 hari kemudian, di bandara, keluarga Mahendra pulang dengan wajah lelah tapi penuh harapan. Bu Rini tersenyum lebar. Ia membawa oleh-oleh dari Mekah. Farhan tampak lebih kurus, tapi masih dengan gaya malasnya. Mereka membawa cerita, doa, dan semangat untuk pulang ke rumah.
Tapi di depan gerbang rumah itu, ada seseorang yang menunggu mereka. Seorang pria berpakaian formal, membawa amplop tebal. Bukan sambutan yang mereka harapkan. Saya dari kantor hukum milik Ibu Naila Adiratna. Mohon izin, ini adalah surat resmi. Mereka tidak paham. Hingga membaca isinya. Surat cerai. Surat pengosongan. Surat peralihan kepemilikan. Surat pembubaran usaha. Semua sah. Semua legal. Semua tak bisa dibantah. Untuk pertama kalinya, Bu Rini membisu. Pak Hendra terduduk. Farhan mengumpat, tapi tidak bisa menyangkal. Mereka terlambat menyadari bahwa selama ini, mereka tinggal dalam istana yang dibangun dari uang dan kerja perempuan yang mereka anggap rendah. Dan kini, istana itu lenyap. Sementara itu, di sebuah kota pesisir kecil, Naila duduk di beranda rumah kecil yang baru ia sewa. Laut tampak tenang di kejauhan, dan angin laut menerpa rambutnya. Ia minum teh sambil membaca buku. Tidak ada tekanan. Tidak ada suara sumbang. Tidak ada peran untuk dimainkan. Ia bukan lagi istri. Bukan lagi menantu. Bukan lagi simbol keluarga. Ia hanyalah Naila. Seorang perempuan yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Dan di dalam dadanya, ada ketenangan. Bukan karena semua telah selesai. Tapi karena akhirnya ia memilih jalannya sendiri. Karena dendam terbaik adalah kepergian yang tak bisa dikejar. Hari kepulangan seharusnya menjadi momen paling membahagiakan. Wajah-wajah yang menanti di bandara, pelukan haru, suara tawa bercampur tangis, serta kisah-kisah spiritual dari tanah suci yang dibagikan dengan bangga. Tapi bagi keluarga Mahendra, hari itu justru menjadi awal dari kejatuhan yang sunyi, telak, dan tak bisa disangkal. Mobil sewaan berhenti di depan rumah yang mereka tinggalkan 2 bulan lalu. Tapi yang menanti bukan peluk hangat Naila, bukan senyum lega dari anak dan menantu. Yang menanti adalah keheningan, pagar yang tergembok, dan papan bertuliskan, dijual, sudah lunas, di bawah logo notaris lokal. Bu Rini menatap papan itu dengan bingung. Pak Hendra, yang biasanya lamban merespons keadaan, mendadak siaga. Farhan turun dari mobil dengan langkah cepat dan mulai menggedor gerbang, tapi sia-sia. Rumah yang dulunya tempat mereka mengatur hidup Naila, kini bahkan tak memberi mereka tempat berteduh. Tepat ketika mereka mulai menanyakan ke tetangga, seseorang mendekat. Seorang pria dengan setelan rapi dan map coklat di tangan. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan hukum Naila Adiratna. Suaranya tenang. Matanya tak menyiratkan permusuhan, hanya tugas yang harus disampaikan. Map itu diserahkan kepada Pak Hendra. Ia membuka lembar demi lembar surat resmi, bukti kepemilikan rumah atas nama Naila, akta penjualan, dokumen pembubaran usaha toko, bukti transfer uang ke rekening Naila, dan, di puncaknya, surat perceraian yang sah dan telah disahkan pengadilan. Semuanya ditandatangani dengan sempurna, dilengkapi legalitas yang tak dapat digugat. Farhan merobek surat itu dengan marah. Tapi dunia tidak bekerja dengan emosi. Dunia bekerja dengan hukum. Dan hukum ada di pihak Naila. Bu Rini, yang selama ini merasa paling berkuasa, kehilangan kata-kata. Seluruh cerita yang selama ini ia bangun kepada tetangga, bahwa Naila mandul, bahwa Naila hidup dari harta suaminya, bahwa Naila beruntung dinikahi, runtuh seperti debu diterpa angin. Kini malah mereka yang harus menghadap tetangga, menjawab pertanyaan-pertanyaan sumbang. Loh, katanya itu rumah warisan keluarga. Kok katanya toko warisan dari almarhum orang tua? Loh, Naila kemana? Kok gak kelihatan? Dan yang paling menusuk. Berarti selama ini kalian hidup dari uang Naila, ya? Rumor cepat menyebar. Tak butuh waktu lama sebelum kisah itu sampai ke telinga Pak Arman, ayah Naila. Ia mendengar dari salah satu kerabat jauh bahwa anaknya menjual rumah suami dan meninggalkan keluarga begitu saja. Tapi tak seperti yang diharapkan mertua Naila. Reaksi Pak Arman bukan amarah kepada Naila, melainkan rasa malu besar yang tak bisa ia sembunyikan. Selama ini, ia pikir ia telah mengamankan kehormatan keluarga dengan menikahkan Naila kepada Farhan. Ia mengira ia telah menyelamatkan nama baik dengan mengikat darah pada darah. Tapi kini, semua orang tahu, justru ia yang menjual putrinya ke dalam sistem patriarki yang membusuk. Dan Naila?
Dia membuktikan bahwa dia tak bisa dikekang oleh konstruksi tua itu. Pak Arman mendapati dirinya terjebak dalam cemoohan yang ia ciptakan sendiri. Sebagian kerabat mulai menjauh. Beberapa bahkan terang-terangan menyindir. Kasihan, Pak. Anak perempuan Bapak ternyata lebih pintar dari semua pria yang kalian pilihkan untuk dia. Kebanggaan itu bukan menikah muda, Pak. Tapi tahu kapan harus meninggalkan kebodohan. Sementara itu, Farhan tak tinggal diam. Rasa egonya yang terluka tak menerima begitu saja kepergian Naila. Ia mencoba melacaknya, lewat kontak teman lama, media sosial, bahkan mencoba menyewa orang untuk mencari informasi. Tapi semua nihil. Naila tak meninggalkan jejak. Tidak satupun petunjuk kemana ia pergi. Akun media sosialnya kosong. Nomor ponselnya tidak aktif. Ia bahkan mengganti alamat email dan memblokir semua akses komunikasi dari orang-orang masa lalu. Naila bukan hanya pergi, dia menghapus dirinya dari masa lalu mereka. Farhan marah. Tapi di balik itu, ia takut. Karena ketika Naila masih ada, setidaknya ia merasa punya tempat bergantung. Kini, bahkan untuk sekadar menggugat balik pun ia tak punya celah. Semua aset sudah sah berpindah tangan sebelum ia bisa menyadarinya. Dan saat ia mencoba mengadu ke aparat, jawabannya selalu sama. Semuanya legal, Pak. Tidak ada pelanggaran. Bu Rini dan Pak Hendra mulai jatuh miskin. Tanpa toko, tanpa rumah, dan tanpa akses ke harta yang selama ini mereka anggap milik sendiri. Mereka kini menumpang di rumah saudara, terlilit utang konsumtif yang mereka buat selama ditinggal Naila, mengira semuanya akan aman karena ditinggal di tangan menantu yang mereka hina. Beberapa utang kepada distributor sembako tak bisa mereka bayar. Mereka tak tahu bahwa Naila telah menghentikan kerjasama sebelum menutup toko. Reputasi mereka di pasar hancur. Mereka menjadi bahan bisik-bisik yang dulu mereka sebarkan sendiri kepada Naila. Ironi itu menusuk tajam. Tapi Naila tidak tahu semua itu. Dan meski tahu pun, ia tidak akan tertawa puas. Karena baginya, ini bukan tentang menyakiti. Ini tentang menyudahi. Ia tidak ingin melihat mereka jatuh. Ia hanya ingin mereka berhenti menginjaknya. Di kota barunya, Naila mulai dari awal. Ia menyewa rumah kecil di pinggir laut. Ia membuka layanan konsultasi finansial daring, memanfaatkan pengalaman dan koneksi yang ia punya. Ia bukan lagi perempuan yang hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Ia hidup untuk dirinya sendiri. Di malam-malam sepi, ia menulis jurnal. Bukan tentang luka, tapi tentang keberanian. Tentang bagaimana diam bisa menjadi senjata. Tentang bagaimana kepergian bisa menjadi bentuk paling anggun dari balas dendam. Ia masih menyimpan satu surat terakhir yang belum dikirim. Surat yang ditujukan untuk dirinya sendiri. Isinya hanya satu kalimat. Terima kasih karena akhirnya kau memilih dirimu, Naila. Dan bukan mereka. Udara pagi Bali menyentuh kulit dengan kelembutan yang tak dimiliki kota manapun. Angin laut berembus perlahan, menyisipkan aroma asin dan tenang dari samudra. Dan di salah satu sudut ubud, di tengah hijaunya pepohonan dan jalan setapak yang bersih dari hiruk-pikuk, berdirilah sebuah butik mungil yang namanya belum banyak dikenal. Namun dalam diam sudah menarik hati banyak mata, Adiratna Studio. Di balik nama itu, ada seorang perempuan yang tengah belajar kembali mencintai hidup dengan cara yang tidak tergesa, perlahan, sadar, dan dalam diam. Naila, perempuan yang pernah dipaksa tunduk pada kehendak orang lain, kini menata hidupnya dengan tangannya sendiri. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Butik itu tidak megah. Tapi setiap sudutnya memancarkan estetika yang jujur, elegan tanpa berteriak. Kain-kain dipilih dengan cermat, warna-warna teduh mendominasi, dan koleksi busana muslimah yang ditampilkan tidak semata untuk memikat, tetapi untuk menyentuh, untuk berbicara kepada perempuan yang ingin terlihat anggun, tanpa kehilangan dirinya. Raka hadir bukan sebagai pangeran penyelamat. Tidak ada pelukan dramatis, atau janji-janji manis yang ia sodorkan. Ia hadir sebagai jembatan, dari masa lalu penuh luka ke masa depan yang masih bisa diperjuangkan. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua pria datang untuk menguasai. Beberapa datang hanya untuk menjaga. Mereka tidak langsung menjadi pasangan. Naila bahkan tak pernah menyebut dirinya, membuka hati. Ia terlalu sadar bahwa hatinya bukan benda yang bisa dibuka dan ditutup semudah pintu rumah.
Ia hanya membiarkan seseorang duduk di ruang tamunya, tak masuk terlalu dalam, tapi cukup dekat untuk bicara. Dan Raka tahu batas itu. Ia tidak menuntut lebih. Keduanya membangun studio dari bawah. Raka sebagai partner hukum dan investasi, Naila sebagai otak kreatif dan pemilik visi. Setiap langkah dirancang dengan prinsip, keindahan dan kejujuran harus berjalan bersama. Naila tidak ingin menciptakan merek hanya untuk mengejar tren. Ia ingin busananya menyentuh hati perempuan yang pernah merasa tidak cukup. Perempuan yang pernah merasa hanya dihargai saat mereka tunduk. Perempuan seperti dirinya. Di malam-malam yang lengang, ketika pekerjaan selesai dan kafe-kafe mulai meredupkan lampu, Naila kerap duduk di beranda rumah kecilnya. Ia menulis jurnal. Bukan lagi untuk mencatat luka, tapi untuk menandai pertumbuhan. Ia menulis tentang pelanggan pertamanya, seorang janda muda yang merasa percaya diri untuk pertama kalinya saat mengenakan abaya desain Naila. Ia menulis tentang pelanggan dari Malaysia yang memesan secara daring dan mengirim pesan terima kasih. Karena busana itu, mewakili dirinya sebagai perempuan yang tak ingin dibatasi mode mainstream. Itu semua memberinya rasa cukup. Bukan kemenangan spektakuler, tapi kemenangan batin. Terkadang, dalam hening, ia teringat Farhan, Burini, dan semua wajah yang pernah memaksanya merasa kecil. Tapi yang dulu menjadi jerat kini hanya jadi serpihan. Ia tak membenci mereka. Ia juga tak mengampuni. Ia hanya memilih tidak membawa mereka dalam hidupnya lagi. Raka, yang kini tinggal tak jauh dari butik, kerap datang membawa makanan, atau hanya duduk membaca di studio. Mereka jarang berbicara soal masa lalu, kecuali saat Naila yang membuka. Dan saat ia bercerita, Raka tak pernah menyela. Ia hanya mendengar, dengan cara yang membuat Naila merasa didengar, bukan dihakimi. Ada hari-hari ketika Naila tertawa lepas. Tertawa yang ia bahkan lupa bagaimana rasanya di kehidupan sebelumnya. Ada juga hari-hari ketika ia hanya duduk, menatap laut, dan air matanya jatuh tanpa suara. Tapi tak satu pun dari hari-hari itu membuatnya goyah. Karena kini ia tahu, bahwa menangis bukan tanda lemah. Tapi tanda seseorang sedang tumbuh. Udara pagi Bali menyentuh kulit dengan kelembutan yang tak dimiliki kota manapun. Angin laut berembus perlahan, menyisipkan aroma asin dan tenang dari samudra. Dan di salah satu sudut Ubud, di tengah hijaunya pepohonan dan jalan setapak yang bersih dari hiruk-pikuk, berdirilah sebuah butik mungil yang namanya belum banyak dikenal. Namun dalam diam sudah menarik hati banyak mata, Adiratna Studio. Di balik nama itu, ada seorang perempuan yang tengah belajar kembali mencintai hidup dengan cara yang tidak tergesa, perlahan, sadar, dan dalam diam. Naila, perempuan yang pernah dipaksa tunduk pada kehendak orang lain, kini menata hidupnya dengan tangannya sendiri. Bukan hanya secara hukum, tapi juga secara batin. Butik itu tidak megah, tapi setiap sudutnya memancarkan estetika yang jujur, elegan tanpa berteriak. Kain-kain dipilih dengan cermat, warna-warna teduh mendominasi, dan koleksi busana muslimah yang ditampilkan tidak semata untuk memikat, tetapi untuk menyentuh, untuk berbicara kepada perempuan yang ingin terlihat anggun, tanpa kehilangan dirinya. Raka hadir bukan sebagai pangeran penyelamat. Tidak ada pelukan dramatis, atau janji-janji manis yang ia sodorkan. Ia hadir sebagai jembatan, dari masa lalu penuh luka ke masa depan yang masih bisa diperjuangkan. Ia adalah pengingat bahwa tidak semua pria datang untuk menguasai. Beberapa datang hanya untuk menjaga. Mereka tidak langsung menjadi pasangan. Naila bahkan tak pernah menyebut dirinya, membuka hati. Ia terlalu sadar bahwa hatinya bukan benda yang bisa dibuka dan ditutup semudah pintu rumah. Ia hanya membiarkan seseorang duduk di ruang tamunya, tak masuk terlalu dalam, tapi cukup dekat untuk bicara. Dan Raka tahu batas itu. Ia tidak menuntut lebih. Keduanya membangun studio dari bawah. Raka sebagai partner hukum dan investasi, Naila sebagai otak kreatif dan pemilik visi. Setiap langkah dirancang dengan prinsip, keindahan dan kejujuran harus berjalan bersama. Naila tidak ingin menciptakan merek hanya untuk mengejar tren. Ia ingin busananya menyentuh hati perempuan yang pernah merasa tidak cukup. Perempuan yang pernah merasa hanya dihargai saat mereka tunduk. Perempuan seperti dirinya. Di malam-malam yang lengang, ketika pekerjaan selesai dan kafe-kafe mulai meredupkan lampu, Naila kerap duduk di beranda rumah kecilnya. Ia menulis jurnal. Bukan lagi untuk mencatat luka,
tapi untuk menandai pertumbuhan. Ia menulis tentang pelanggan pertamanya, seorang janda muda yang merasa percaya diri untuk pertama kalinya saat mengenakan abaya desain Naila. Ia menulis tentang pelanggan dari Malaysia yang memesan secara daring dan mengirim pesan terima kasih, karena busana itu mewakili dirinya sebagai perempuan yang tak ingin dibatasi mode mainstream. Itu semua memberinya rasa cukup. Bukan kemenangan spektakuler, tapi kemenangan batin. Terkadang, dalam hening, ia teringat Farhan, Burini, dan semua wajah yang pernah memaksanya merasa kecil. Tapi yang dulu menjadi jerat kini hanya jadi serpihan. Ia tak membenci mereka. Ia juga tak mengampuni. Ia hanya memilih tidak membawa mereka dalam hidupnya lagi. Raka, yang kini tinggal tak jauh dari butik, kerap datang membawa makanan, atau hanya duduk membaca di studio. Mereka jarang berbicara soal masa lalu, kecuali saat Naila yang membuka. Dan saat ia bercerita, Raka tak pernah menyela. Ia hanya mendengar, dengan cara yang membuat Naila merasa didengar, bukan dihakimi. Ada hari-hari ketika Naila tertawa lepas. Tertawa yang ia bahkan lupa bagaimana rasanya di kehidupan sebelumnya. Ada juga hari-hari ketika ia hanya duduk, menatap laut, dan air matanya jatuh tanpa suara. Tapi tak satu pun dari hari-hari itu membuatnya goyah. Karena kini ia tahu bahwa menangis bukan tanda lemah, tapi tanda seseorang sedang tumbuh. Butik itu perlahan berkembang. Naila mulai merekrut 2 staf muda, perempuan lulusan SMK Tata Busana yang dulu ditolak bekerja karena tidak berhijab. Naila tidak peduli bagaimana tampilan luar mereka. Ia hanya melihat ketulusan, semangat belajar, dan rasa hormat. Di tempatnya, tidak ada perempuan yang dinilai dari status, umur, atau siapa yang pernah mereka cintai. Yang ada hanya satu nilai, kamu berharga, karena kamu ada. Itulah filosofi butik itu. Dan filosofi itu menular. Salah satu pelanggan setia bahkan pernah berkata, "Aku merasa seperti dirangkul waktu masuk butik ini. Bukan karena harganya, tapi karena atmosfernya." Dan Naila tahu, ia sudah benar. Ia tidak perlu membalas dendam dengan membakar dunia. Ia cukup membangun dunia baru yang lebih layak ditinggali oleh perempuan sepertinya, yang terluka, tapi tidak terkalahkan. Suatu sore, ketika matahari mulai merunduk di antara dedaunan, Raka datang membawa selembar koran. Di halaman dalam, ada artikel opini tentang fenomena perempuan-perempuan muda yang terlambat menikah, tapi berhasil secara finansial. Di sana, tertulis satu kalimat yang membuat Naila terdiam lama. Kadang, perempuan tidak butuh pelindung. Mereka hanya butuh ruang. Raka menyerahkan koran itu tanpa komentar. Naila hanya tersenyum kecil, lalu berkata, "Ruang? Ya. Mungkin itu yang selama ini aku cari. Bukan panggung. Bukan tahta. Bukan cinta. Tapi ruang." Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ia telah menemukannya. Di Bali. Di studio kecilnya. Di dalam dirinya sendiri. Waktu berjalan. Usaha berkembang. Dan meski banyak yang mulai bertanya tentang hubungan mereka, Naila tak merasa perlu memberi label apapun. Ia tidak lagi hidup untuk menjelaskan dirinya kepada dunia. Ia hidup untuk menjelaskan dunia kepada dirinya sendiri. Ia masih perempuan yang pernah dipaksa menikah demi martabat. Masih perempuan yang pernah dianggap mandul, tak berguna, perawan tua. Tapi ia juga perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri. Yang membangun bisnis dari nol. Yang meninggalkan masa lalu tanpa membiarkannya membusuk di dadanya. Dan yang paling penting, ia perempuan yang kini bebas memilih. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Mahendra, yang dulu merasa paling mulia dan bermartabat, akan mengalami kehancuran bukan lewat bencana, tapi lewat kehilangan satu orang yang selama ini mereka remehkan. Satu persatu, fondasi hidup mereka runtuh. Bukan dengan suara keras, bukan dengan ledakan. Tapi dengan gemertak pelan yang bahkan mereka tak sadari, sampai segalanya sudah terlalu terlambat. Burini, ratu tanpa istana. Burini pernah menjadi penguasa kecil di rumah itu. Kata-katanya adalah hukum. Sindirannya lebih tajam dari pisau. Ia biasa duduk di ruang tamu dengan kaki bersilang dan suara keras. Menyebut Naila, barang tua yang beruntung. Ia yang menyebarkan desas-desus bahwa Naila mandul, bahwa menantunya hanya membawa nama tapi tak bisa memberi keturunan. Kini,
Ia bangun pagi di rumah saudara sepupunya, menumpang. Tidak lagi ada ruang pribadi, tidak lagi ada dapur miliknya. Ia tidur di sofa panjang ruang keluarga, mendengarkan suara TV yang bukan kendalinya, bangun dengan bau masakan yang bukan pilihannya. Dulu ia bisa memarahi Naila karena terlalu boros membeli sabun mahal. Sekarang ia harus mengantre sabun batang sisa tamu rumah. Kehidupan sosialnya runtuh. Arisan tak lagi mengundangnya. Tetangga lama menatapnya dengan tatapan iba yang menusuk. Beberapa bahkan berani menyindir langsung. "Bu Rini kemana sekarang?" Katanya rumahnya udah dijual." "Ya? Katanya dulu tokonya rame banget. Kok bisa tutup ya?" Tiap kata itu seperti cermin dari masa lalu yang ia buat sendiri. Karma bukan datang dalam bentuk api. Karma datang dalam bentuk pantulan, dan pantulan itu kini ia lihat tiap hari di mata orang lain. Bu Rini tidak menangis. Tapi tubuhnya pelan-pelan melemah. Tekanan darahnya naik turun. Obat menjadi teman sehari-hari. Dan paling menyakitkan adalah, tak ada satupun dari itu yang bisa ia salahkan kepada Naila. Semuanya sah, semuanya benar. Dan semua adalah buah dari apa yang ia tanam sendiri. Pak Hendra, lelaki yang tak pernah bicara. Pak Hendra selalu diam. Ia jarang ikut bicara saat Bu Rini menghina Naila. Ia hanya menjadi bayang-bayang yang duduk di sudut rumah, menonton. Dan seperti banyak pria generasi tua, ia merasa diam adalah netralitas. Tapi kini ia tahu, diam juga bisa jadi kejahatan. Ia kehilangan toko kecil yang selama ini membuatnya merasa berguna. Sekarang, setiap pagi ia hanya menyapu halaman rumah orang lain sebagai imbalan makan siang. Dulu ia pikir Naila terlalu keras kepala. Kini, ia sadar Naila lah yang membuat segalanya tetap berjalan. Ia mencoba menjual beberapa barang pribadi, berharap ada nilai. Tapi tidak ada yang mau membeli lemari tua atau radio usang. Dunia tidak memberi belas kasihan pada mereka yang tidak mau berubah. Dan ia, kini hanya bayang-bayang dari diri yang dulu, diam, tenggelam, dan dilupakan. Farhan, pria yang kehilangan wajah. Farhan dulunya berjalan dengan dada membusung. Ia merasa Naila adalah pencapaian sosialnya, wanita kaya yang berhasil ia jinakkan. Ia bahkan pernah berkata bahwa Naila beruntung dinikahi pria muda. Kini, ia kehilangan lebih dari sekadar istri. Ia kehilangan wajahnya sendiri. Keluarga dan teman-temannya tahu bahwa harta Naila lah yang menopang hidupnya. Tanpa itu, ia bukan siapa-siapa. Tak ada usaha, tak ada rumah. Bahkan motornya, yang dulu ia banggakan sebagai simbol kebebasan pria muda, harus dijual untuk bayar cicilan pinjaman online yang macet. Farhan mencoba melamar pekerjaan. Tapi dengan ijazah pas-pasan dan reputasi yang buruk, ia hanya diterima sebagai tenaga lepas di gudang barang. Tiap hari ia memanggul kardus yang jauh lebih berat dari egonya, menghapus pelubukan karena kerja keras, tapi karena malu yang tak pernah bisa dikeringkan. Ia masih mencoba melacak Naila. Tapi semua usahanya nihil. Emailnya tak dijawab. Pesan di Facebook hanya centang satu. Dan saat ia mencoba menghubungi notaris, ia hanya mendapat satu jawaban. Semua proses dilakukan atas dasar hukum. Tak ada pelanggaran. Tak ada celah. Farhan tidak bisa menerima itu. Bukan karena harta. Tapi karena kehilangan kendali atas satu-satunya orang yang pernah ia anggap bisa ia kuasai. Di malam hari, ia duduk di teras rumah saudaranya, mengisap rokok satu-satu, menatap langit seperti sedang mencari jawaban. Tapi langit tak memberinya apa-apa. Karena langit tahu, yang menyakiti, harus belajar menerima diam dari mereka yang dulu disakiti. Kemunduran yang tak bisa dihentikan. Keluarga Mahendra bukan hanya jatuh secara finansial. Mereka jatuh secara sosial dan batin. Tak ada lagi nama baik untuk dijunjung. Tak ada lagi gengsi untuk dibanggakan. Mereka menjadi potret nyata dari kalimat yang sering dilupakan. Jangan pernah hina seseorang yang tengah diam. Bisa jadi, diamnya sedang menulis akhir dari cerita yang tak pernah kamu sangka. Dan Naila? Ia tak pernah menoleh lagi. Ia tidak mengirim pesan balas dendam. Tidak juga surat panjang menjelaskan apa yang terjadi. Yang ia tinggalkan hanyalah fakta hukum dan kehampaan emosional. Seperti seseorang yang pergi dari ruangan dan membawa cahaya bersamanya,
yang tertinggal hanya kegelapan yang semakin dingin. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajari cara berdamai. Luka Naila masih ada, tertulis rapi di lembaran jurnal, di ujung malam-malam panjang yang pernah ia lalui sendirian. Namun luka itu tidak lagi berdarah. Tidak lagi menuntut dibalas. Ia ada sebagai tanda bahwa Naila pernah jatuh, pernah dihina, pernah diabaikan. Tapi lebih dari itu, ia pernah bangkit, berdiri, dan melangkah dengan punggung yang lurus. Di meja kerja studionya di Bali, terdapat satu foto. Bukan foto keluarga, bukan pula foto dirinya. Melainkan foto pemandangan laut senja yang dulu ia ambil dengan kamera ponsel, di hari pertama ia membuka butik. Di bawah foto itu, tertulis sebuah kalimat yang ia tulis sendiri. Aku bukan korban. Aku bukan pahlawan. Aku hanya perempuan yang menolak dilenyapkan. Setiap hari ia membaca itu kembali. Bukan untuk menguatkan diri, tapi untuk mengingat bahwa ia kini hidup bukan untuk membuktikan apapun. Ia hidup karena ia memilih hidup yang layak. Bu Rini, Pak Hendra, dan Farhan tak pernah benar-benar hilang dari jejak hidupnya. Sesekali nama mereka muncul, dari pesan orang, kabar kecil dari media sosial yang masih saling bersinggungan diam-diam. Tapi setiap kali itu terjadi, Naila tidak marah, tidak juga iba. Ia hanya menarik napas panjang dan melanjutkan pekerjaannya. Karena dendam tidak akan membangun apapun. Tapi kesadaran bisa menciptakan dunia baru. Dan dunia baru itu kini tumbuh dari jemari Naila. Di desain-desainnya, di program pelatihan untuk perempuan korban kekerasan ekonomi yang ia dirikan bersama Raka, dan di tiap senyum staf butiknya yang menyebutnya bukan bos, tapi Kak Naila. Cinta? Naila tidak tahu. Atau mungkin, belum tahu. Raka tetap di sisinya. Sebagai sahabat, mitra, dan ruang aman. Tidak ada janji menikah, tidak ada drama asmara. Hanya keberadaan yang jujur, yang tidak menuntut, tidak mengikat, tidak membentuk batas. Dan mungkin, bagi Naila, itu cukup. Karena yang ia cari bukan sosok untuk menyelamatkannya, tapi kebebasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri.